Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, terutama pemirsa TV One yang setia. Dan mudah-mudahan di sahur kali ini Allah ridhoi kita. Dan udah gak terasa nih, kita udah di penghujung Ramadan. Sepertinya ada yang bahagia, ada yang sedih, Ustaz. Ada yang bahagia pengen ketemu keluarga lebaran, ada yang sedih berpisah sama Ramadan. Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita di antara kita sudah ada guru-guru mulia kita, ada Ustaz Abdul Somad. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ada Abuya Tengku Zulkarnain, Masya Allah, bahagia kita. Dan pembahasan kita sekarang ini Ustaz, tuntunan dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan. Jadi ketika meninggalkan jejak bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan Ustaz? Supaya makin istiqomah, makin kuat, makin nggak lepas dari amalan selama bulan Ramadan. Kalau mungkin di bulan Ramadan khatam 30 juz, nanti di bulan biasa bisa nggak kita 37 juga khatamnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, langsung silakan kepada Ustaz Abdul Somad. Terima kasih Bang Alfi. Izin Tuan Guru, Kiai Haji Tengku Zulkarnain hafizahullah wa saddada khutah matta'anallahu bituli umrihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Jamaah sekalian, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Ibu-ibu ini Masya Allah, dia sudah sampai pada maqam ithar, merasa senang dengan kenikmatan orang lain. Walaupun tidak dapat kue, melihat bapak makan kue, dia ikut merasa makan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Tidak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Tidak ada yang tahu siapa dapat malam Lailatul Qadar. Apa hikmahnya? Supaya kita merasa kita belum dapat dan terus merasa ingin supaya dapat. Bayangkan kalau ada di antara kita yang sudah merasakan dapat Lailatul Qadar. Kemarin Ustadz, pada suatu malam saya keluar rumah, semua tiang listrik bersimpuh sujud. Allah. Itu angin topan, bukan Lailatul Qadar. Mungkin malam ini dia sudah tidak sahur lagi. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak sahur lagi? Amalku sudah dapat khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi apa yang dapat kita ambil dari Ramadan ini? Tanda orang amalnya diterima adalah ada perubahan. Tapi kadang kita selalu menilai perubahan ini bentuknya fisik. Pulang dari Makkah, habis menjenguk orang haji, apa yang kau lihat perubahan pada dirinya? Masya Allah, wajahnya putih bercahaya. Rupanya selama di Makkah tak pernah ke masjid, hotel terus tidur. Jadi apa perubahan pada diri kita? Paling tidak ada 5 perubahan. Yang pertama, yang selama ini sulit bangun subuh, maka setelah Ramadan ini, kata pepatah Melayu, alah bisa karena biasa. 1 kali bangun subuh, 2 kali bangun subuh, 3 kali bangun subuh. Tasaharu, bersahurlah kamu, fa inna fis sahuri barakah. Karena di dalam sahur itu ada barakah. Allah mabarik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku ini. Siapa yang paling awal bangunnya, dia yang paling banyak dapat berkahnya. Yang pertama, membiasakan bangun pagi. Ini bangun pagi ini nampaknya simpel, sederhana bagi kita yang sudah terbiasa. Tapi bagi orang yang susah, berapa banyak ibu-ibu punya pistol air sekarang. Menembak suami bangun tidur. Tak mempan juga doorsmear. Yang kedua, apa yang dapat kita ambil bekas-bekas Ramadan ini adalah sholat subuh berjamaah ke masjid. Man sholat subha fi jama'atin kana fi zimmatillah, dia dapat perlindungan Allah. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir dengan Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari, thumma yusalli rak'ataini, salat sunat isyraq 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Hadis riwayat Tirmidzi, hadisun hasan, statusnya hadis hasan. Ini nampaknya sepele bagi kita yang sudah terbiasa, tapi bagi orang yang seumur hidup tak pernah salat subuh berjamaah, salat subuh pun jam 8. Usolli fardhu subhi. Gorden rapat kan? Matilah. Yang ketiga adalah biasa menahan dari yang halal. Manggis ini halal. Apam ini halal. Minuman kita ini halal. Semuanya halal. Tapi kalau sudah berbunyi sirine imsak, semuanya imsak, ditahan dari yang halal.
Kalau selama Ramadan ini membiasakan diri menahan dari yang halal, maka di luar Ramadan pasti akan kuat menahan dari yang halal, yang haram. Begitu masuk bulan Syawal, datang orang dari kantor bawa duit 1 koper. Kata dia, sedangkan yang halal bisa kutahan, apalagi ini? Allah. Ini untuk bapak semua. Tidak. Serius nih Pak. Tidak. Bawa pulang ke sana. Cuman kadangnya ini ada di sinetron aja. Kenyataan susah. Kenyataan susah. Yang keempat kita ambil dari Ramadan ini adalah merasakan perasaan orang lain. Banyak orang sekarang ketika sampai di lampu merah, dia simpati. Aku simpati menengoknya, menetes air mataku menengok fakir miskin nih Pak Ustadz. Jangan kau menangis. Air matamu tak membuat perut orang kenyang. Tapi kita langsung bukan simpati, lebih tinggi daripada itu, yaitu empati. Man fattara sha'iman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, karena mislu ajri fa'ili, mislu ajri sha'im, dia sama seperti orang yang berpuasa. Makanya kalau di Mesir kami 4 tahun 4 kali Ramadan, 2099, 2000, 2001, 2002, itu tak ada cerita di Ramadan itu Ramadan kita masak bukan puasa, tak ada. Kalau udah jam 6 sore semua anak Indonesia duduk di Maidatul Rahman, maidah meja makan panjang. Ayam tuh dipotong 2 aja, seperempat. Bukan macam kita, ayam dimutilasi, hancur. Kalau bisa digiling, cincang. Kadang kita pun ragu punya ini ayam apa kata lain bentuknya. Hari ini ayam, besok daging, besok lagi ikan, berganti tiap hari. Membiasakan diri bersedekah. Kalau di Saudi Arabia, di Makkah banyak orang bersedekah, maklum. Di Amerika orang kaya-kaya. Mesir sama macam kita, bahkan lebih susah daripada kita. Tapi semangat bersedekah ini luar biasa. Ini kita rasakan. Apa tanda puasa menyentuh hati? Ringan tangan berbagi. Apa tanda puasa menyentuh lambung? Buka puasa tinggi membumbung. Mudah saja tapi pantun pepatah ini untuk kita, bukan nengok piring orang. Nanti besok mau berbuka, nanti tengok piring orang. Apa tanda puasa menyentuh hati? Bukan untuk orang. Kita kalau ngaji ini untuk kita. Betul. Bukan untuk orang. Yang kelima, membiasakan banyak sholat sunat qiyamul lail malam. Ada sholat tarawih 23 rakaat, ada yang 11, ada sholat witir, bangun malam, sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat duha, duha pagi. Sholat sunat tahajud, meminta kepada Allah, sujudnya lama, meneteskan air mata, banyak dosa. Ramadan diambil dari kata ramda. Ramda artinya karat. Kalau kita gali tanah, nampak besi terlalu lama di dalam tanah, bekarat dia. Bagaimana cara melepaskan karat ini? Pakai besi kertas pasir tak mempan, dibakar dia panas. Setelah panas kita ambil, kita pukulkan ke lantai. Sekali pukul, rontok karat-karatnya. Begitulah kita selama 11 bulan ini. Telinga bekarat, mata bekarat, hati bekarat, kepala bekarat, tangan bekarat, otak bekarat. Maka dipanaskan dengan ibadah Ramadan ini, maka lepaslah karat-karatnya. Kalau sudah dipanaskan tak juga lepas, 2 kemungkinan. Pertama, kurang panas. Yang kedua, memang udah karat kronis tak lepas-lepas lagi. Baik, Pak Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Jadi kesimpulannya adalah bangun subuh. Ketika kita dalam meninggalkan jejak bulan Ramadan adalah makin berbekas. Ada athar, bangun subuh, sholat berjemaah subuh di masjid, menahan dari yang halal, sama merasakan perasaan orang lain. Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Mungkin nanti kita akan korek lebih dalam lagi, tapi pokoknya jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali dalam program Indahnya Ramadan bersama guru-guru mulia kita Ustaz Abdul Somad dan Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Masya Allah. Ustaz, melanjutin tadi. Baik. Jadi itu kan Ramadan itu kan pengampunan dosa, tempat meleburkan dosa. Kayak Ustaz bilang tadi kan, besi berkarat dibanting rontok semuanya. Nah, tanda-tanda kita bisa terhapus dosa kita di luar Ramadan seperti apa, Ustaz? Man shoma Ramadhana, siapa yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan imanan wahtisaban, karena keimanan hanya tulus ikhlas mengharap balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Itu untuk siangnya. Bagaimana dengan malamnya? Man qama Ramadhana, siapa yang qiyamul lail, menghidupkan malam-malam Ramadan, mempersedikit tidur,
imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah dan hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan karena yang lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan Allah dosa-dosanya yang lalu. Apa ciri orang diampuni dosanya itu? Kalau disebut dosa, meleleh air mata, lembut hati. Ini banyak juga orang sekarang bangga dengan dosa. Saya ini Pak Ustadz, sebelum hijrah semua minuman saya minum. Bukan menyesal, bangga pula. Promo dia. Mau kupukulkan aja kepalanya pakai botol. Ini kita mestinya menyesal, bukan bangga sama dosa. Ini banyak orang ini mengaku hijrah tapi hatinya masih keras. Orang kalau sudah disebut, bagaimana Bishri Al-Hafi, kerjanya minum, mabuk, minum, mabuk, minum, mabuk. Sampai suatu malam ketika dia pulang sedang keadaan mabuk, hujan rintik-rintik. Dilihatnya ada tulisan lafaz Allah tertulis di kertas hanyut di ada air. Dia tengok di tengah-tengah mabuk itu masih ada juga sadar-sadarnya sedikit. Lalu dia ambil itu, dia pulang, dia tempelkan ke dinding kamarnya. Malam itu dia dengar suara, wahai Bishri, sebagaimana kau sudah muliakan namaku, kata Allah, maka kumuliakan namamu. Sampai hari ini dikenang orang Bishri. Tapi di ujung namanya ada Al-Hafi. Hafi artinya tidak pakai sendal, tak pakai selop, tak pakai sepatu. Karena setelah dia taubat, malu dia menginjakkan kakinya ini di atas tanah bumi milik Allah SWT. Ada rasa malu. Orang taubat itu ada malunya, bukan bangga. Ini begitu orang taubat. Oleh sebab itu maka setelah Ramadan lembut hati itu. Sikit-sikit menangis, sikit-sikit menangis. Ini banyak juga orang hijrah ini asal giliran pas makan menangis. Rupanya pedas minta ampun. Bukan karena dosa ya? Bukan karena dosa. Jadi air mata ini kadang macam-macam keluarnya. Entah apa motivasi keluarnya mata. Oleh sebab itu maka kata Nabi, kalau kamu baca Quran, fabuku, menangislah. Kalau kamu tak bisa menangis, tabaku, seakan-akan buat dirimu menangis. Ya Allah. Makanya kalau belum bisa menangis tengah malam sendirian, paling tidak ikut malam-malam i'tikaf itu. Karena di saat ramai itu kadang kita terikut emosi kita. Apalagi Ustaz itu pandai, ya Allah, ini mungkin Ramadan terakhir bagi kami. Nangis dia. Tak mungkin kita tak menangis kan? Iya, Tengok muka menangis, ke belakang menangis, kanan menangis, tak mungkin tak menangis. Menangis juga. Malu. Apalagi yang menangis belum dapat baju hari raya. Belum gajian lagi. Oleh sebab itu tanda ciri pertama orang diampuni dosanya, lembut hatinya. Yang kedua, dia adalah orang yang apa tanda lembut hati? Murah, pemurah dia. Sakhi, sakha, sifatnya sakha, orangnya sakhi, karim. Makanya Allah itu maha pemurah. Allahumma innaka afuun karim, membagi nikmat banyak. Nabi Muhammad SAW itu kebaikannya di bulan Ramadan karihil mursalah, seperti angin bertiup yang tak berhenti. Begitulah kebaikan-kebaikan dia. Maka setelah Ramadan itu Pak Ustadz, ibu itu dulu pelitnya minta ampun. Kalau bersedekah 2.000 perak itu pun yang udah tak nampak lagi gambar, lusuh. Alhamdulillah setelah Ramadan nih Pak Ustadz, berapa sedekah dia? 2.500. Naik sedikit. Jadilah. Kata Nabi SAW kepada sahabatnya, idza tabakhta, kalau kau memasak, fa'aksir ma'aha, banyakkan kuahnya. Kalau kau mau masak, banyakkan kuahnya. Untuk apa? Berbagi kepada tetangga. Sengaja hadis ini saya sampaikan di ujung-ujung Ramadan. Hadis tentang berbagi kuah ini saya sampaikan di ujung Ramadan. Karena kalau saya sampaikan di awal dulu, habis sedekah kuah aja semua. Bukan isinya. Sengaja di ujung-ujung saya sampaikan. Kalau tidak nanti umat Islam ini, kau dulu tahun lalu kau bagi banyak ayam kambing, kenapa sekarang kuah? Itu gara-gara acara di TV. Rusak nama baik. Oleh sebab itu maka berbagi. Paling tidak 3 ini tanda besar, lembut hati, muka berbagi, dan yang ketiga al-inqiyadu wa ta'ah, taat, tidak lagi melawan. Banyak orang berilmu tapi hatinya melawan. Sami'na wa ata'na. Saya ini termasuk yang kurang taat. Sudah dipasangkan Habib sorban di atas kepala, banyak jamaah tanya, Ustaz kan sudah dipasangkan sanad, kenapa belum juga bersorban? Masih juga lagi panas, ada aja alasan. Alhamdulillah Tuan Guru, jadi mudah-mudahan nanti agak bertambah usia, mulailah yang al-inqiyad wa ta'ah, patuh dan taat. Sami'na wa ata'na. Berjenggot kata Nabi, sami'na wa ata'na. Bersorban kata Nabi, sami'na wa ata'na. Berbaju putih kata Nabi, sami'na wa ata'na. Sekarang baru sampai yang wajib-wajib saja. Sholat wajib, puasa wajib. Tapi yang sunat-sunat, baju putih, bersorban, berjenggot. Ini sengaja kita sebut dulu sebelum Tuan Guru menyinggung kan. Kalau udah kita sebut nanti tak disebut ya. Aman jadi ya. Aman, posisi aman. Wallahu a'lam.